Seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud, cara melipat baju, satuan waktu, dan sikap bersatu. Yuk kita simak. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Contohnya adalah perubahan wujud. Berikut beberapa contoh perubahan wujud yang akan saya tampilkan. Yang pertama, pembuatan garam. Apa sih makanan yang kalian suka? Nasi goreng? Apa bakso? Atau capcay? Yang pasti semua itu adalah makanan lezat yang di dalamnya terdapat garam. Proses pembuatan garam itu sendiri terbuat dari air laut yang di dalam tanah. Kemudian mendapatkan sinar matahari dan terjadinya penguapan. Lalu menjadi kristal-kristal garam. Supaya garam tebal, setiap hari diberi air laut. Nah, selama 210 hari atau musim kemarau berakhir, baru garam bisa dipanen. Kemudian dikirim ke pabrik untuk diberikan zat jodium. Nah, lalu bisa dikirim ke daerah-daerah Nusantara di Indonesia. Paham anak-anak? Perubahan yang kedua yaitu menjemur pakaian. Baju yang basah kemudian mendapatkan sinar matahari akan menguap dan menjadi kering. Perubahan yang ketiga yaitu embun di pagi hari. Udara dingin di pagi hari akan berubah menjadi uap air dan titik air. Biasanya terjadi di dedaunan yang dekat dengan permukaan tanah. Coba setelah ini kalian perhatikan sendiri di rumah ya. Yang keempat yaitu pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global disebut dengan global warming. Global warming terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya menjadi panas, sehingga es yang ada di kutub banyak yang mencair. Hewan-hewan merasa terancam karena hutan bisa mudah terbakar. Tumbuhan pun akan mengalami kekeringan karena terlalu banyak sinar matahari yang didapatkan. Kenapa sih semua itu bisa terjadi? Semua itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri, yaitu terlalu banyak yang memakai elektronik. Salah satunya adalah kulkas yang memiliki zat-zat kimia yang bisa menipiskan lapisan ozon yang ada di bumi. Kemudian asap kendaraan dan asap pabrik. Bagaimana sih cara kita bisa mengurangi itu semua? Dengan cara berjalan kaki jika tidak terlalu jauh, bersepeda, dan pemakaian elektronik jika sudah tidak dipakai bisa dimatikan supaya bisa menghemat listrik. Nah, anak-anak, mari kita bisa menjaga bumi kita dengan melakukan itu semua ya. Yang kelima yaitu proses hujan. Proses hujan terjadi ketika air laut mendapatkan sinar matahari, kemudian menguap ke atas awan dan mengembun, kemudian di awan menjadi titik-titik air dan jatuh ke bawah, yaitu disebut dengan hujan. Air yang jatuh ke tanah akan kembali ke laut. Nah, kemudian akan berproses kembali seperti semula.
disamakan dengan proses alam. Paham anak-anak? Sekarang kalian sudah tahu kan informasi tentang perubahan wujud? Nah, informasi berikutnya yaitu untuk memanen satu petak garam ternyata membutuhkan 90 menit loh. Dan 90 menit itu sama dengan 1 jam 30 menit. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Coba diperhatikan. 90 dikurangi 60 sama dengan 30. Sehingga sisanya 30 menit. Maka bisa dikatakan 90 menit sama dengan 1 jam 30 menit. Yuk kita belajar satuan waktu. Nah, mengubah satuan jam ke menit. Coba, Saudara punya contoh. 2 jam itu kira-kira berapa menit ya? Bisa digunakan dengan cara 2 dikali dengan 60 menit. Kenapa harus 60 menit? Karena 60 menit merupakan satuan menit dari 1 jam. Yaitu sama dengan hasilnya 120 menit. Yang pasti kalian sudah pernah belajar perkalian kan? Berikutnya, 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit. Sama dengan kira-kira berapa menit ya? Silahkan dihitung sendiri di rumah ya anak-anak. Begitu juga dengan 4 jam, kira-kira berapa menit ya? Tambahan 1 menit itu sama dengan 60 detik ya anak-anak. Berikutnya yaitu mengubah satuan menit ke jam. Coba lihat, 60 menit sama dengan 1 jam. 120 menit sama dengan 2 jam. Dari mana 2 jam? Coba kita lihat. Masih ingat kan cara pembagian? 120 dibagi 60. Kenapa bisa dibagi 60? Karena 1 jamnya adalah 60 menit. Maka hasilnya adalah 2 dikali 60 yaitu 120, sehingga menghasilkan 0. Jika 180 menit kira-kira berapa jam ya? Coba kalian latihan di rumah sendiri ya. Kita coba soal lain yuk. Yang pertama, 70 menit kira-kira berapa jam? Berapa menit ya? Caranya 60. Kenapa bisa 60? Karena 1 jamnya adalah 60 menit dan sisanya adalah 10. Maka 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit. Berikutnya 160 menit kira-kira berapa jam dan berapa menit ya? Caranya 120. Kenapa bisa 120? Karena mendekati 160. Sehingga sisanya adalah 40. Maka 120 itu merupakan 2 jam dan 40 sisanya. Maka 2 jam 40 menit. Bagaimana anak-anak? Paham? Bisa dicatat ya, supaya bisa diulang dan dipelajari. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa menjumlahkan dan mengurangi dalam bentuk satuan waktu loh. Coba perhatikan contoh soal cerita berikut ini ya. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 25 menit. Pada malam hari, Udin juga harus menyalakan lampu selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar ya? Caranya 1 jam 25 menit ditambah dengan 4 jam 45 menit. Sama dengan kita mengerjakan yang dalam satuan jam dulu ya. 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Kemudian dalam satuan menit, 25 menit ditambahkan dengan 45 menit yaitu 70 menit. 70 menit jika dijadikan jam menjadi 1 jam 10 menit. Jadi 1 jam 25 menit ditambah dengan 4 jam 40 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Maka hasil akhirnya yaitu 6 jam 10 menit. Bagaimana? Paham anak-anak? Contoh berikutnya yaitu dalam bentuk pengurangan. Edo ke rumah kakek naik motor.
untuk sampai di sana membutuhkan waktu 1 jam 20 menit. Jika menggunakan kendaraan umum untuk pergi ke rumah kakek, membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu 1 jam 45 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum? Berikut caranya. 1 jam 45 menit dikurangi 1 jam 20 menit sama dengan, caranya masih sama ya, kita mengurangkan yang satuan jam terlebih dahulu. 1 jam dikurangi 1 jam yaitu 0. Kemudian 45 menit dikurangi dengan 20 menit yaitu 25 menit. Maka hasilnya 1 jam 45 menit dikurangi 1 jam 20 menit yaitu 25 menit. Nah, mudah kan anak-anak? Coba diperhatikan dan latihan di rumah ya. Dalam memanen garam tidak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan bersama supaya cepat panennya dan bisa segera dijual. Nah, gambar ini juga merupakan contoh sikap bersatu. Yuk kita lihat contoh sikap bersatu yang lain. Ada membersihkan ruang keluarga bersama, kemudian ada memasak bersama dengan ibu, dan juga mencuci pakaian dengan kakak, dan melipat baju bersama dengan ibu. Sikap bersatu juga dapat meringankan pekerjaan kita loh, dan juga mempererat persaudaraan kita. Dengan menolong ibu melipat baju, kalian juga bisa belajar melipat baju bersama dengan ibu. Yuk kita lihat caranya. Pertama, baju bagian depan hadapkan ke bawah. Kemudian lipat sedikit bagian bawah baju. Lalu lipat kembali bagian baju yang terdapat lengan kiri. Begitu juga dengan lengan kanan. Kemudian lipat kembali dan rapikan jika lengan melebihi lipatan. Lalu lipat menjadi 2 bagian. Dan seperti ini hasilnya. Gampang kan? Coba kalian belajar bersama Bunda di rumah ya. Nah, anak-anak, usai sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.